Shalom, selamat hari Minggu, saudara-saudariku, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita hari ini, Minggu Quasimodo Geniti, tanggal 16 April 2023, tertulis di dalam kitab Yehezkiel pasal 36, ayat 22 sampai dengan ayat 27. Mari saudara-saudariku, kita simak dan renungkan firman Tuhan untuk kita demikian. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu. Dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, setiap orang memiliki karakter atau sifat yang berbeda-beda. Ada banyak karakter atau sifat yang membuat dunia sosial dan pergaulan kita menjadi dinamis. Ada karakter yang cara bicaranya lemah lembut, tetapi ada juga yang cara bicaranya ketus-ketus. Ada yang peramah, ada juga yang pemarah. Ada yang mudah senyum, tetapi ada yang bawaannya murung melulu. Dan banyak lagi sifat atau karakter-karakter yang berbeda-beda itu. Namun sekalipun ada banyak sifat manusia, kita tahu bahwa semua itu adalah tampilan dari hati kita. Hal ini kita pastikan dari pernyataan Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Gerak hidup dimulai dari hati. Hati adalah kata kunci dan menjadi sumber dari sikap seseorang. Jika seseorang dapat menjaga hatinya, maka ia akan mampu merespon kehidupannya dengan baik. Dan tentu saja akan membuatnya dapat menikmati hidupnya dengan baik dan benar. Tetapi saudara-saudariku, kenyataannya tidak semudah dan sesederhana itu. Munculnya berbagai konflik, permusuhan, kebencian, iri hati, dengki, kesombongan, dendam, dan berbagai kejahatan lainnya. Semuanya itu membuktikan bahwa tidak seorang pun dapat menjaga hatinya dengan baik dengan kekuatan dari dirinya sendiri. Saudara-saudariku, dalam konteks nas khotbah kita hari ini, umat Israel mendapat label dari Tuhan sebagai umat yang memiliki hati yang membatu. Dalam ayat 26 disebutkan sebagai hati yang keras. Hati yang membuahkan banyak dosa dan kejahatan, pemberontakan dan pengkhianatan kepada Allah. Hati yang membuat mereka akhirnya terbuang ke Babel. Dan hati yang juga mereka miliki selama mereka berada di pembuangan Babel. Ada sinkritisme, yaitu pencampur adukan kepercayaan mereka dengan agama-agama di sekitar mereka. Sama seperti orang Batak misalnya yang mengatakan dia adalah seorang Kristen tetapi lebih percaya kepada perdukunan, percaya kepada roh nenek moyang, dan lain-lainnya. Umat Israel juga seperti itu. Mereka mengaku percaya kepada Allah tetapi mereka juga meyakini dewa-dewa Baal dan dewa-dewa bangsa-bangsa di sekitar mereka. Iman yang sudah dicampur adukan dengan keyakinan kepada ilah-ilah lain
itulah yang mereka hidupi dan mereka imani. Mereka sepertinya sudah mapan dengan hati itu, sehingga mereka sudah benar-benar tidak mampu lagi keluar dari perilaku jahat yang dimunculkan oleh karena ketidaktaatan mereka. Tetapi mereka adalah umat pilihan Allah. Mereka adalah umat yang memiliki Allah yang luar biasa, yang berkuasa mengubah hati mereka yang keras dan membatu itu menjadi hati yang taat. Itulah yang dinyatakan dalam nas renungan kita hari ini. Dalam ayat 26 dituliskan, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Saudara-saudariku, tentunya kita tidak ingin memiliki hati yang membatu, yang sudah terbiasa dengan dosa. Setiap orang berusaha sekuat tenaga terhindar dari sikap menduakan Tuhan. Tetapi kehidupan yang kita jalani sepertinya cenderung menggiring kita untuk menduakan Tuhan. Misalnya, ada keluarga yang terlalu lama menantikan kelahiran anak, lalu pulang kampung dan berziarah ke kuburan nenek moyangnya. Di sana mereka meminta kepada arwah nenek moyangnya di kuburan itu supaya diberikan anak. Ada yang meminta jodoh, ada yang meminta pekerjaan. Intinya banyak orang yang mengharapkan berkat dari arwah-arwah nenek moyangnya. Kemudian kita juga berusaha untuk keluar dari perilaku jahat. Kita tidak ingin membenci, tidak ingin mendendam, memfitnah, mengejek. Kita tidak ingin perbuatan-perbuatan jahat lainnya. Tetapi sadar atau tidak sadar, saat ini dunia lebih banyak menawarkan hal-hal yang akhirnya membuat kita jatuh ke dalam kejahatan itu. Begitu banyak polusi iman yang menggerogoti hati kita. Di dalam upaya dan niat kita mau mencari ketenangan dan menghindarkan dosa, kita justru ditawarkan dan diajak dan akhirnya membuat kita jatuh ke dalam dosa. Kita bisa lihat keadaan hati banyak orang melalui sosial media. Banyaknya ujaran kebencian, sindiran, fitnahan, hasutan, penghinaan, dan merendahkan orang dan lain sebagainya. Dan celakanya, hal-hal seperti itu sangat laris. Sebuah postingan atau status tentang kekurangan seseorang bisa mencapai ribuan respon dengan berbagai macam kata yang umumnya memperkeruh suasana dan menimbulkan permusuhan. Jika sensor dan pengendalian diri kita jebol, maka upaya kita mencari ketenangan justru berubah menjadi ketegangan. Niat kita mau santai justru berubah menjadi kecewa dan stres, marah dan sampai merampas keteduhan hati kita. Lalu apa yang mampu menjinakkan kejahatan ini? Apa yang bisa menjaga hati kita supaya menjadi hati yang taat, yang tidak akan jatuh kepada penguasaan dosa? Firman Tuhan menolong kita untuk memahami bahwa Allah sedang mengerjakan di dalam anugerahnya sebuah keselamatan, yaitu roh yang akan membaharui hati kita, yang akan membuat kita menjadi taat. Sama seperti kepada umat Israel, Dia juga akan bekerja untuk memperbaharui hati kita saat ini. Dia akan mencurahkan air jernih untuk mentahirkan kita dari segala kenajisan dan dari semua berhala. Dia akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin kita, menjauhkan hati keras dan memberikan hati yang taat, memberikan rohnya diam di dalam batin kita, membuat hidup kita menurut ketetapannya, berpegang pada peraturannya dan melakukannya dalam kehidupan kita. Dia akan memberikan negeri untuk kita diami dengan penuh berkat dan kasih karunia. Dan Dia akan membuat kita menjadi umat pilihan dan umat kesayangannya. Allah yang mencurahkan air jernih, yang memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin umat Israel, yang menjauhkan hati keras dan memberi hati yang taat, memberikan rohnya diam di dalam batin umat yang dikasihinya. Dia juga yang akan memberikannya kepada kita sampai hari ini. Pemberiannya lengkap dan sempurna demi kebaikan kita di hadapannya. Saudara-saudariku, kesetiaan Allah jelas, maka biarlah kesetiaan kita juga menjadi tegas.
Hingga saat ini, ilah-ilah lama masih hidup dan diminati banyak orang. Usia kekristenan sudah semakin menua dan meningkat. Tetapi ironisnya, perdukunan, jimat-jimat, penyembahan-penyembahan di tempat yang dianggap keramat juga tetap diminati banyak orang. Pendidikan meningkat, tingkat kesejahteraan meningkat, jabatan tinggi dan sebagainya. Tapi manusia masih menikmati ilah-ilah baru. Ilah-ilah di zaman modern yang membuat kita harus mengabdi kepadanya, beribadah kepadanya. Semuanya hanya akan membawa kesengsaraan, ketidakbahagiaan, bahkan kecelakaan bagi hidup kita. Maka saudara-saudariku, baiklah hati kita serahkan untuk dikosongkan Tuhan dari kenajisan dan menjauhkan hati yang keras. Dan selanjutnya Allah akan mengisinya dengan memberikan hati yang baru, memberikan roh yang baru di dalam batin kita, dan memberikan rohnya diam dan bersemayam di dalam hidup kita. Hanya Tuhan yang bisa menjaga dan mengubah hati kita. Maka serahkanlah hidupmu dalam tuntunan Tuhan, maka hatimu akan diperbaharuinya menjadi hati yang taat kepadanya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan